قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Penghasilannya tiap hari jutaan, tapi nggak pernah cukup karena dia tidak punya sifat qanaah. Suatu hari telah datang seorang kaya pada seorang ulama yang kelihatannya miskin dengan membawa uang dinar, uang yang terbuat dari emas. Jadi kalian tahu ada uang dinar, uang terbuat dari emas. 1000 dinar, mahal 1000 dinar. 1000 dinarnya 1,5 miliar hampir. Diberikan pada ulama tadi, maka ulama tadi bilang, saya tidak boleh menerima pemberian dari orang miskin. Maka orang kaya tadi bilang, yang miskin, bapak saya kaya kok. Bilang begitu gimana maksudnya? Saya tanya kamu, jawablah dengan jujur. Kamu masih ingin punya harta lebih banyak lagi apa tidak? Ya tentu saja Pak. Nah, kalau saya tidak, saya ini sudah merasa cukup dengan keadaan saya sekarang ini. Jadi kamu itu orang miskin karena masih perlu pada tambahan. Kalau saya orang kaya tidak perlu pada tambahan. Orang kaya tidak pantas menerima pemberiannya orang miskin. Saya ini orang kaya, kamu orang miskin. Allahu Akbar. Dan orang ini kalau diberi qanaah ini, kamu jangan menganggap rizkinya akan berkurang. Rizki itu tetap akan datang sesuai dengan bagiannya. Jadi kalau orang ini punya sifat qanaah, dia ini akan tenang hidupnya. Diberi rizki kerupuk tenang, sate tenang, kerengsengan alhamdulillah. Nah, ya tidak, hidupnya itu tidak ngosok-ngosok. Nah, hidupnya tidak stres, hidupnya penuh dengan ridho. Ini kata para ulama, orang di dunia yang suasana hatinya seperti surga itu ya orang yang punya sifat qanaah itu. Ayem. Jadi kalau orang nggak punya sifat qanaah, ini suasana hatinya itu seperti suasana neraka, tersiksa, stres, tidur nggak nyenyak, punya rencana apa lagi untuk cari sana cari sini. Walaupun dia punya rencana, jutaan rencana, yang dia dapatkan hanyalah bagian dia juga. Nah, orang ini kalau nggak diberi qanaah itu isinya hidupnya ini sumpek. Wa in aradta, bila kamu menginginkan ang takura khairan nas, kamu menjadi manusia yang terbaik, fakun, maka jadilah kamu nafi'an, orang yang bermanfaat linnasi, untuk para manusia. Di dunia ini orang yang terbaik adalah para nabi dan para rasul. Siapakah mereka? Orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Kenapa kok paling bermanfaat? Karena mereka ngajak manusia untuk amal agama. Ringkasnya, tidak ada kebaikan yang lebih tinggi melebihi ngajak umat untuk amal agama, seperti yang dikerjakan oleh manusia-manusia terbaik, para nabi dan para rasul. Yang terakhir nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in aradta, bila kamu menginginkan ang takuna khairan, ang takuna a'badan nas,
kamu menjadi orang yang paling rajin ibadah. Fakun maka jadilah kamu mutamasikan, berpegang dengan kenceng. Mutamasik dengan mumsik lain, pegangannya kenceng. Bi qaulihi, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni, siapakah yang mengambil dariku hadhil kalimati, kalimat-kalimat ini, faya'mala bihinna, maka dia mengerjakan kalimat-kalimat ini, au yu'allima man ya'malu bihin, atau dia mengajarkan pada orang yang mengamalkannya. Qala, berkata Abu Hurairah, qultu aku siap untuk mengambil dan mengajarkan pada orang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha biyadi, maka beliau mengambil tanganku, memegang tanganku. Wa adda khamsan, dan beliau menghitung 5 kali hitungan. Yang pertama ini loh, yang kedua ini loh, yang ketiga ini, sampai 5 kali. Adda khamsan. Qal, Nabi bersabda, ittaqil maharima, jauhilah olehmu perkara-perkara yang haram, atau takutilah olehmu perkara-perkara yang haram. Takun a'badan nas, maka kamu menjadi orang yang paling rajin ibadah. Ini penting sekali ya. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan agama ini 2 bagian. Pertama adalah perintah, bagian yang kedua adalah menjauhi larangan. Kalau ini wujud pada dirinya seseorang, maka dia ngamalkan agama dengan sempurna. Itulah namanya orang takwa. Janji-janji keberkahan, kemudahan, nusratullah, pembelaan, sukses dunia, sukses akhirat, surga, diridhai oleh Allah. Ini adalah untuk orang yang takwa, mengumpulkan antara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sampai beliau mengatakan bahwa kadang-kadang orang ini sudah dilihat rajin dalam urusan ibadah, tapi dia belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Nah, ini belum bisa masuk dalam kalangannya muttaqin yang sebenarnya. Jadi ibadah yang tertinggi adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka sebagian ulama mengatakan iman yang untuk mewujudkan ibadah dalam diri kita ini kadang-kadang belum cukup untuk meluruskan, atau belum cukup untuk menahan kita dari kemaksiatan. Jadi kalau kalian nih sekarang dalam kebaikan, alhamdulillah, seminggu sekali dakwah, setiap hari ada acara ngaji, setiap hari ada acara wiridan, setiap hari kebaikan-kebaikan. Ini satu hal yang perlu disyukuri. Tapi jangan puas dulu, itu baru sebagian agama. Bagian yang kedua, ittaqil maharim, sudah wujud atau belum pada kita. Berangkat ke Trangkil, ada santri putri pakai cadar diintip. Bulu matanya berapa toh? Santri putri begitu juga, sepertinya pakai cadar, ternyata untuk alasan nazar para santri putra. Yang dulu santri putra nazar santri putri, sekarang santri putri nazar santri putra. Jadi kebaikan-kebaikan malah untuk menyembunyikan keburukan kalau orang tidak ditolong oleh Allah. Jadi kalau kamu ingin menyandang gelar a'badan nas, jauhilah perkara yang haram. Ini baru mengamalkan agama layak untuk doanya makbul. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Amalan apa saja diterima oleh Allah dari kita. Doa makbul,
salat makbul. Nah, hajat-hajat diperhatikan oleh Allah dari orang-orang yang takwa. Warḍa dan ridholah kamu bima qasamallahu laka dengan perkara yang telah Allah bagi untukmu. Takun aghnan nas maka kamu menjadi orang yang terkaya. Wa ahsin dan berbuatlah baik ila jarika pada tetangga kamu. Takun mukminan maka kamu akan jadi orang iman yang sebenarnya. Wa ahibbalin nas wa ahsin ila jarika ini diantara maksudnya, diantara sifatnya orang beriman yang sebenarnya dia ini akan punya akhlak yang baik dengan tetangga-tetangganya. Ini orang ini akan ketahuan baik atau tidak diantaranya adalah dengan kita tanya pada tetangganya, baik enggak itu. Kalau tetangganya bilang baik, memang dia ini orang baik. Kalau tetangganya bilang enggak, karena dia ini memang hari-hari dengan tetangga. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita belum kenal identitasnya, belum kenal latar belakangnya, caranya ngecek bagaimana? Kembalikan pada tetangganya. Bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini? Maka pendapatnya tetangga inilah yang paling akurat mengenai data dia. Wa ahibbalin nas dan cintailah untuk para manusia. Ma perkara tuhibbul nafsika yang kamu sukai untuk diri kamu. Takun musliman maka kamu menjadi orang Islam yang sebenarnya. Orang Islam yang sebenarnya adalah apa yang dia suka untuk diri dia berupa kebaikan, maka dia juga ingin terjadi kebaikan itu terjadi pada orang lain. Dia ingin jadi orang soleh, dia juga ingin semua orang Islam jadi orang soleh. Dia ingin jadi da'i, dia juga ingin semua orang Islam semuanya jadi da'i. Dia ingin jadi orang takwa, maka dia juga ingin teman-temannya semuanya jadi orang takwa. Ini baru orang Islam yang sebenarnya. Allah. Jadi kalau orang ingin kebaikan untuk dirinya saja, tidak suka pada orang lain kebaikan, ini orang ini tanda Islamnya ini enggak sempurna. Ada sifat dengki, ada sifat hasad yang membahayakan agama dia. Wala tuksirid dhahka dan kamu jangan memperbanyak tertawa. Tertawa itu boleh. Nabi pernah tertawa juga, para sahabat juga pernah tertawa. Tapi kalau kebanyakan tertawa itu enggak baik. Tertawa-tawa, itu enggak baik. In yakum wa fa inna kathratadh dhahki sesungguhnya banyak tertawa tumitul qalba mematikan hati. Orang kok suka tertawa ini tanda risaunya kurang, pikir akhiratnya kurang, ingatnya mati kurang. Ya akhirnya hatinya jadi terpengaruh juga dengan sikap dia itu, akhirnya mati itu sulit dinasihati di antara hatinya. Allah Akbar. Wa in aradta bila kamu menginginkan ang takuna minal muhsinin al khalisin, termasuk orang yang berbuat baik al khalisina yang murni, fa'budillah maka menghambalah kepada Allah, ka'annaka tarah seakan-akan kamu melihat Allah tanpa disamakan dengan makhluk. Fa illam takun tarah bila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu maka sesungguhnya Allah yaraka melihat kamu. Wallahu a'lam. Ali hadza sir